Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banoa Sepekan. Pemirsa, sejumlah sekolah di Kabupaten Banjar menerima penghargaan Adiwiyata Kabupaten, Provinsi, dan Nasional tahun 2022. Penghargaan diserahkan langsung Bupati Banjar Saidi Mansur saat kegiatan apel pagi. Berikut informasinya kami hadirkan untuk Anda. Sedikitnya 31 sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA maupun yang berada dalam naungan Kementerian Agama mendapatkan penghargaan Adiwiyata tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Penghargaan tersebut diserahkan Bupati Saidi Mansur usai apel gabungan pemerintah Kabupaten Banjar di Martapura. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liana Penny, menyatakan Adiwiyata ini melatih dan membiasakan anak sedari dini untuk mencintai lingkungan, seperti memproses sampah menjadi barang yang bernilai guna. Liana berharap kebiasaan tersebut bisa dibawa menjadi kebiasaan di rumah masing-masing dan menjadi kebiasaan sampai dewasa nanti. Adiwiyata ini adalah suatu penghargaan kepada satuan pendidikan di mana mereka bisa mengelola lingkungan mulai sejak dini. Jadi kita untuk Adiwiyata ini kita sudah melatih anak-anak untuk mencintai lingkungan, untuk memproses sampah dan barang-barang yang tidak berharga menjadi barang-barang berharga dan bisa digunakan lagi. Itu dilaksanakan sejak dini, sejak di bangku-bangku sekolah. Harapannya ini bisa dibawa menjadi suatu kebiasaan nanti di rumah masing-masing dan juga menjadi suatu kebiasaan sehingga mereka nanti menjadi dewasa. Adapun penerima penghargaan Adiwiyata Kabupaten Banjar 17 sekolah, Adiwiyata Provinsi Kalimantan Selatan 10 sekolah, dan Adiwiyata Nasional 4 sekolah, salah satunya SDN Tambak Anyar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Peringatan Hari Gizi Nasional tahun 2023 tingkat Provinsi Kalsel digelar di Desa Pulau Nyiur, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Kegiatan ini diisi dengan penyaluran paket makanan bergizi bagi balita dan ibu hamil untuk program pencegahan stunting. Dukungan atau bantuan dari para stakeholder terkait, yaitu dari dinas-dinas. Puluhan balita dan ibu hamil menyerbu Posyandu Bunga Kenanga, Desa Pulau Nyiur, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, untuk mengikuti edukasi isi piringku dengan pembagian paket makanan bergizi dan pemeriksaan bagi balita. Kegiatan ini diprakarsai Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional ke-63. Dilaksanakan pula pemberian tablet tambah darah dan vitamin untuk balita oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel Raudatul Jannah serta gerakan mencuci tangan. Berdasarkan survei status gizi Indonesia SSGI, saat ini angka stunting di Kalsel masih cukup tinggi dengan persentase prevalensi 30% atau masih di atas angka nasional 24,4%. Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Dia Udin menghimbau kepada masyarakat, terutama untuk ibu hamil dan balita, agar gemar makanan dengan protein hewani yang cukup, sehingga target pencegahan stunting di Kalsel pada tahun 2024 bisa menurun pada angka 14%. Mungkin target dan harapan bisa diperjelas, Pak, apa sebenarnya? Jadi pada kegiatan ini kita ada pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, ada gerakan cuci tangan, ada edukasi isi piringku bagi ibu hamil dan balita, kemudian juga gerakan konsumsi tablet tambah darah dan lain-lain. Nah, itu semua sebenarnya bagian dari edukasi untuk masyarakat supaya bisa meningkatkan gizinya melalui protein hewani, dalam hal ini ikan dan telur. Jadi ini target utama akhirnya adalah kita menciptakan anak-anak. Posyandu Bunga Kenanga di Desa Pulau Nyiur, salah satu posyandu dengan pelayanan cukup baik. Persentase anak mengikuti program posyandu di kawasan tersebut mencapai 99,9% setiap bulannya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, jelang berakhirnya masa jabatan Komisioner KPU Kalsel akhir Mei mendatang, tim seleksi resmi membuka pendaftaran hingga 21 Februari mendatang
dengan kuota 50 pendaftar. Adapun terkait tahapan rekrutmen, yakni diantaranya seleksi administrasi bakal calon, tes tertulis, dan tes psikologi. Setidaknya hal ini disampaikan Ketua Timsel anggota KPU Kalsel, Profesor Kamrani Busri, bersama 4 anggota lainnya dalam keterangan persnya di Aula KPU Kalsel, Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 3,5 Banjarmasin, Kamis 9 Februari 2023. Menurut Guru Besar UIN Antasari ini, mereka yang mendaftar harus masuk ke siakba.kpu.go.id. Selain itu, pendaftar juga harus menyertakan surat dan syarat pendaftaran fisik. Syarat tersebut bisa diantar ke Sekretariat Pansel calon anggota KPU Kalsel di lobi Hotel Banjarmasin Internasional. Kamrani berharap calon pelamar bisa mempersiapkan berkas, mengingat syaratnya yakni fotokopi ijazah strata 1 setara yang dilegalisir. Profesor Kamrani Busri menyatakan syarat pendaftaran yakni mereka dengan berbagai bidang keilmuan dengan syarat minimal pendidikan strata 1, usia minimal 35 tahun, berdomisili di Kalimantan Selatan, bebas narkoba, serta bukan anggota partai politik. Jumlah anggota KPU Kalsel yang dicari yakni masih 5 orang. Ketua Timsel ini berharap animo pendaftar calon anggota KPU Kalsel akan banyak, yakni menarget 50 pelamar minimal atau 10 kali dari jumlah yang dicari. Setelah minimal 50 orang pendaftar dengan 30% keterwakilan perempuan, nantinya akan disaring menjadi 20 orang, kemudian disaring lagi menjadi 10 orang. Mereka yang masuk 10 besar ini akan dikirim ke KPU RI untuk diseleksi. Saya pikir jangan takut apakah kami tidak dari Sospol, kami dari pertanian. Enggak usah takut, pokoknya sarjana apa saja asal satu boleh. Siapa yang membaca itu pasti ada pengetahuannya. Yang tidak repot juga kan, ada undang-undang pemilunya sudah, barangkali sudah siap dia kalau mau jadi peserta, jadi menjadi anggota KPU. Baca-baca saja sudah, saya pikir kalau tidak jelas nanti bisa tanya sama teman-teman yang anggota KPU yang sudah ada. Di komisioner yang 5 sekarang, apakah ada yang tidak bisa lagi mendaftar atau yang sudah 2 periode? Saya pikir ada, misalnya ketuanya. 2 kali beliau dirantau sekali, kemudian di sini sekarang kan. Ini sudah 2 kali juga ya. Nah, jadi bisa lagi lah. Tapi ini tidak akan mengganggu proses pemilu kan nih, tahapan-tahapan yang sedang berjalan nih. Insya Allah tidak. Tidak ada. Karena ini kan kami diberi waktu 3 bulan saja. Oh, 3 bulan aja lah. Jadi tidak ada waktu 3 bulan harus menghasilkan. Sekarang ini kan masih belum. Mungkin kalau yang sudah pernah jadi komisioner KPU di kabupaten kemudian ke provinsi, apakah itu boleh lagi mendaftar? Boleh sepanjang tidak 2 kali. Saat ini Komisioner KPU Kalsel yakni Ketua KPU Sarmuji dengan anggota masing-masing Siswandi Riaan, Nur Zazin, Edi Ariansa, dan Hatmiati. Masa jabatannya akan berakhir pada Mei 2023 mendatang. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Usai jeda berikut kami hadirkan informasi. Pemerintah Kota Banjarmasin gelar penerangan hukum pencegahan korupsi.